Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang kepada anak-anak semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Langsung saja, yang akan kita bahas pada bab kali ini adalah kita akan membahas tentang zakat. Tentunya zakat ini pernah kita pelajari ketika kalian di tingkat SMP, tetapi ini kita ulang lagi dan kita tambah materi yang tentunya belum kalian pelajari atau kalian belum dapatkan ketika di bangku SMP. Zakat ini adalah rukun Islam yang kelima. Pengertian zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci atau berkah. Menurut istilah adalah memberikan harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib. Jadi zakat ini adalah hukumnya wajib, tentunya wajib bagi yang mampu dan harta tersebut sudah mencapai nisab dan haul. Kemudian zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian perbedaan antara infak, sedekah dan zakat ini sebagai tambahan. Infak adalah sesuatu yang diberikan atau yang dikeluarkan. Infak itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dalam rangka mencari ridha Allah. Infak menjadi dua, yaitu infak wajib, yaitu yang memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian nazar, kemudian infak yang sifatnya sunnah, yaitu contohnya adalah sedekah, hibah, wasiat. Kemudian sedekah adalah memberikan sesuatu yang bisa berupa materi atau non materi kepada seorang yang membutuhkan dengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang berupa materi adalah misalkan harta atau makanan yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan non materi adalah contohnya kita memberikan nasihat, memberikan solusi dan yang lain kepada orang-orang yang saat itu membutuhkan. Kemudian dasar kewajiban sedekah ini ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ada di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat ke-103. Wa min ahwalihim sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanatul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan. Jadi fungsi dari zakat itu adalah mensucikan atau membersihkan. Kalau zakat fitrah itu adalah mensucikan jiwa, sedangkan zakat mal itu adalah mensucikan harta. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan atau menenteramkan jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata ambillah berarti wajib. Sedangkan zakat dalam bentuk harta atau bisa bermacam-macam. Zakat memberikan keuntungan bagi yang mengeluarkan. Keuntungannya apa? 1. Membersihkan hati dari sifat kikir. Kemudian tidak mencintai harta secara berlebihan. Ketiga, menumbuhkan sifat-sifat terpuji. Yang keempat adalah mendapatkan doa dari orang-orang yang menerima zakat. Kemudian syarat harta yang wajib dizakati. 1. Menjadi milik sempurna, miliknya seutuhnya.
Kemudian harta tersebut dapat berkembang. 3. Sudah mencapai nisab. Kemudian nanti hitung-hitungan nisab dan haul ada di dalam tabel modul halaman 18. Kemudian yang keempat, harta yang melebihi pertumbuhan pokok, kebutuhan pokok. Kemudian yang kelima adalah mencapai haul atau 1 tahun. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. Fakir ini orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. Kemudian miskin, yaitu orang yang dia bekerja atau memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga adalah amil atau panitia menerima dan pengelolaan dana zakat. Kemudian mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi orang mu'alaf ini harus dikuatkan secara keimanan dan juga dikuatkan secara ekonomi, yaitu lewat zakat. Kemudian rikob atau budak sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang keenam adalah gharim, orang yang memiliki banyak utang. Tetapi yang dimaksud orang yang memiliki banyak utang di sini adalah orang yang dia berhutang tetapi diperuntukkan untuk perjuangan-perjuangan di dalam agama. Kemudian fisabilillah adalah pejuang di jalan Allah, ya, termasuk guru-guru ngaji dan lain sebagainya, itu juga termasuk di dalamnya. Kemudian Ibnu Sabil adalah musafir dan atau pelajar di dalam perantauan. Tata cara penghitungan zakat atau zakat mal itu juga bisa dilihat di dalam tabel pada modul atau LKS halaman 18. Lebih rinci dari harta perniagaan, kemudian emas, perak, kemudian harta temuan dan lain sebagainya. Zakat mal yaitu 2,5% jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun, termasuk di dalamnya adalah tabungan dan investasi. Itu contoh-contoh dari perhitungannya, nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Kemudian pengelolaan zakat fitrah. Nah, ini kalian sudah melaksanakan, tetapi kalau zakat mal tentunya banyak yang belum melaksanakan. Zakat fitrah yaitu pengeluarannya wajib di bulan Ramadan. Selama di bulan Ramadan itu sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat mal. Zakat fitrah. Kemudian dikeluarkan oleh setiap musim. Kemudian kelebihan dari nafkah keluarga, termasuk di dalamnya adalah asisten rumah tangga atau pembantu itu adalah yang melakukan zakatnya adalah majikannya atau yang punya rumah. Kemudian dikeluarkan paling maksimal adalah sebelum sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri itu berarti dia tidak melakukan kewajiban yang tentunya itu dosa dan hanya sekedar dinilai sebagai sedekah, bukan sebagai zakat. Kemudian ukurannya berapa? Ukurannya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok setiap jiwa. Kemudian syarat wajib zakat fitrah: 1. Islam, 2. Mempunyai harta yang lebih. Kemudian
Yang dimaksud terapi itu sudah cukup untuk tanggungan pada malam dan siang hari raya. Kemudian bisa dilakukan di saat bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, tentunya sebelum sholat id. Bayi yang lahir sebelum terbenam matahari akhir bulan Ramadan dan meninggal dunia setelah terbit maka wajib zakat fitrah. Hikmah zakat fitrah: satu, menolong atau memberikan santuan kepada para fuqara, kemudian membuat mereka gembira. Di semua orang Islam bergembira datangnya hari raya Idul Fitri. Kemudian membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak baik setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, menutup cacat atau kekurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kemudian menghantarkan puasa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa Ramadan akan sampai ke langit itu bisa didorong dengan kita melakukan zakat fitrah. Itu syarat dan rukun zakat fitrah. Satu, Islam tadi sudah. Dua, masih waktu terbenam masih dalam waktu terbenam matahari pada malam hari Idul Fitri, kemudian mempunyai harta yang berlebih, kemudian merupakan makanan pokok. Kemudian rukunnya adalah satu, niat. Dua, ada yang pemberi zakat atau yang disebut muzaki. Tiga, ada penerima zakat atau mustahik. Lima, ada orang atau barang atau makanan pokok yang dizakati. Ini sesuai dengan yang ada di tabel halaman 18 huruf buku modul atau LKS. Harta wajib yang dizakati: satu, binatang ternak. Di situ ada aturan-aturannya, binatang ternak apa saja yang dizakati dan berapa yang dizakati, hal dan nisabnya. Kemudian emas dan perak itu juga ada. Kemudian hasil pertanian dan buah-buahan, di situ bisa kalian lihat ketika memakai pengairan dengan biaya berapa yang harus dizakati. Kalau tidak memakai pengairan yang menggunakan biaya berapa juga dihitung di situ. Kemudian barang temuan atau rikas, berapa yang harus dikeluarkan, 20% atau seperlimanya. Kemudian harta perniagaan, kemudian hasil atau profesi. Cukup itu saja yang bisa sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan nantinya bisa melaksanakan, khususnya pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal, sehingga kita tergolong orang-orang yang melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.